Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dalam menjalani hidup ini kita itu gersang dari syukur. Hidup itu mengeluh saja, itu kayak gak ada kepuasan atas berbagai karunia Allah ini. Padahal Allah itu sangat menyayangi kita. Allah itu sangat penyantun, Raufur Rahim, maha penyantun, maha penyayang. Malam ini kita bisa ngaji, nah yuk kita syukuri. Ini bagian dari memakmurkan masjid. Bukan sekedar kita bangga baiknya bangunan masjid, tapi juga ikut memakmurkan. Karena kalau sekedar bangga bagusnya bangunan masjid, tapi yang memakmurkan sedikit, itu tandanya kiamat. Tanda kecil, kiamat besar. Alhamdulillah, ngaten nggih. Ya termasuk ngaji begini ini. Kemarin sudah kita sampaikan, tidaklah berkumpul orang-orang di rumah dari rumah Allah membaca Al-Qur'an dan mengkaji kandungannya, melainkan Allah menurunkan ketentraman, diselimuti dengan rahmat. Itu semua kita perlukan itu. Dikelilingi oleh para malaikat dan dimasukkan ke dalam golongan Allah. Ini patut kita syukuri, karena itu nilainya sangat berharga yang begitu itu. Dan kita tidak akan merugi memperoleh hal-hal seperti itu, tidak akan rugi kita itu. Kita akan sangat beruntung. Bisa ngaji begini ini sangat beruntung. Nggak ada ruginya. Duduk sesaat saja lebih baik daripada memerdekakan budak sebanyak 1000. Sangat beruntung kita. Dengan harta benda kita nggak mungkin bisa memerdekakan budak banyaknya 1000 itu. Satu aja enggak. Tapi dengan duduk di majelis ilmu seperti ini, apalagi di masjid, kita bisa mencapai yang demikian itu. Itu luar biasa. Kita lanjutkan kajian kemarin kita kaji surat 49 ayat 14 ya Pak ya. Kita membahas tentang hal yang harus dimiliki dalam kaitan dengan la ilaha illallah, atau bisa disebut dengan syarat asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama ilmu, sudah kita bahas. Yang kedua yakin. Ya. Membahas tentang yakin dalam kaitan dengan la ilaha illallah ini kemarin sudah kita bahas surat 49 ayat 14, di mana di dalam ayat itu dibedakan antara Islam dengan iman. Islam itu lebih umum, iman itu lebih spesifik kemarin itu. Sehingga ketika orang Arab Badui yang baru masuk Islam, mereka berkata kami beriman, oleh Nabi kamu itu belum beriman. Berkatalah bahwa kamu sekarang sudah masuk Islam. Loh kok begitu ya Rasulullah? Karena iman itu belum melekat di dalam hatimu. Artinya belum yakin gitu. Masih bisa lepas. Masih bisa murtad. Tuh. Sehingga begitu orang masuk Islam, maka keimanannya itu harus diupayakan untuk benar-benar menjadi yakin. Sehingga syarat yang kedua yang kita bahas adalah yakin.
Tuh. Lebih lanjut, Al-Quran memberikan penjelasan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka adalah pada ayat 15. Saya baca dulu Pak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Monggo Pak diterjemahkan. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar. Ini ayat tentang yakin di dalam beriman. Innamal mu'minuna, bahwasanya al mu'minuna yang dikatakan orang-orang mukmin yang benar-benar beriman adalah alladzina, orang-orang amanu, mereka yang beriman billahi kepada Allah wa rusulihi dan Rasulullah. Tsumma lam yartabu, diikuti dengan sikap tidak pernah ragu. Wajahadu, diikuti dengan sikap jihad. Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan diri dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah, humul, mereka itu as-shadiqun, orang-orang yang benar ketika berkata kami ini beriman. Tuh. Artinya ungkapannya itu benar kalau dua itu melekat pada dirinya. Siapa orang beriman dengan sebenarnya beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian tidak ragu. Tidak ragu. Tidak ragu itu artinya yakin. Kemarin sudah kita sampaikan. Orang kalau percaya itu namanya mukmin. Ia beriman. Tapi beriman itu ada kualifikasinya. Jika percayanya lebih besar ketimbang ragunya, masuk kategori wahmun. Kemarin sudah kita sampaikan itu. Kalau 50-50, 50% itu masuk syakun atau roibun. Kalau lebih besar masuk don. Kalau iman sebenarnya beriman, tidak ada keraguannya, namanya yakin. Jadi yakin itu seperti ayat ini, tsummalam yartabu. Tidak ragu itu, yakin itu ya nyata, benar, memang begitu. Bukan yang tidak seperti itu, bahwa Allah ada itu nyata. Bukan tidak nyata, meskipun tidak bisa dilihat oleh mata. Nyata dan jelas. Makanya orang yang punya ilmu bisa menjangkau kenyataan Allah itu. Karena akal dan hati manusia itu memang salah satunya dipersiapkan untuk mampu mengetahui dengan nyata tentang Allah, tentang wujudnya, keesaannya, dan segala sifat kesempurnaannya. Nyata. Dan itu tidak bisa dibantah lagi itu. Kalau tidak seperti yang nyata itu salah. Dia tidak akan percaya itu, tidak akan membenarkan, akan tertolak itu. Itu namanya yakin. Bukan esok seperti itu, sore berubah, itu tidak yakin namanya itu. Sehingga dalam hadis ada istilah pagi mukmin, sore kafir. Itu hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada itu. Sore mukmin, pagi kafir. Itu karena nggak nyata. Makanya ilmu itu menjadi penting. Sungguh ada, sungguh.
sungguh itu. Tenanan. Yakin itu. Jadi tidak sak. Tidak sanksi, nggak ada. Sanksi nggak ada. Ngulang ini, kalau gitu itu. Nggak ada. Ngulang Allah itu ngene enggak. Apa yang sudah difirmankan Allah itu pasti. Wis gak ragu. Ya memang susah kita punya sikap yang demikian itu. Tidak mudah. Makanya kemudian dalam pendekatan al-irfan itu, pendekatan itu kan ada 3 dalam kajian itu. Ada pendekatan bayan, ada burhan, ada irfan. Pendekatan spiritual itu yakin itu lalu ada 3 itu. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu nyata. Surga itu ketok gitu loh, terbayang. Ya. Terbayang, penduduk surga itu ngene itu terbayang itu, Pak. Itu namanya nyata itu. Terbayang. Meskipun matanya belum pernah melihat, tapi Quran kan memberikan informasi tentang gambaran bagaimana surga itu. Dan itu tergambar, ketok itu loh Pak, ketok, terjangkau, keterangan itu terjangkau. Jadi kalau di neraka itu orang dibeli minum dengan minuman air panas kayak besi yang dicor, itu tergambar betul. Kadang-kadang melihat itu dalam hatinya, ngono ya, kalau kayak ngombe itu. Ya memang matanya tidak akan bisa menembus sana. Makanya namanya saja ainul yakin. Ain itu mata hati yang bisa menembus itu. Dulu pernah kita sampaikan, kita ini asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, tapi nggak pernah melihat. Kenapa kita bersaksi? Karena kita yakin, nyata. Sehingga tidak ada keraguan. Kalau tidak seperti itu, ragu orang. Bener tak, surga itu ada. Kalau orang itu bisa meyakini dengan nyata seperti itu, bisa mengetahui dengan nyata, menggambarkan dengan nyata, bisa menjangkau yang gaib itu sebagai satu kenyataan yang diilustrasikan di dalam pikiran dan hatinya, orang itu takut terhadap neraka. Orang itu sangat ingin kepada surga. Makanya keterangan Quran tentang yang gaib itu digambarkan kayak yang tidak gaib, kayak yang berwujud itu. Sehingga di surga itu ada permadani terkait dengan tempat tidur, terkait dengan duduk istirahat, terkait dengan minuman, terkait dengan makanan. Ada penduduk neraka yang memanggil penduduk surga untuk minta karunia Allah yang diberikan kepada mereka, misalnya seperti itu. Tapi dijawab oleh penduduk surga, Allah mengharamkan makanan ini bagi orang seperti Anda itu. Ini hanya makanan orang-orang yang khusus ada di dalam surga. Artinya mereka bisa komunikasi dan bisa melihat. Itu terbayang. Ketok ngoten lho, Pak. Itu yakin namanya itu. Bab apa? Kalau nyata dalam pandangan mata, enggak. Nyatanya itu dalam keyakinan. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun yang demikian itu. Pasti, sungguh, tidak sanksi lagi. Itu namanya semalam yartabu. Orang kalau sudah seperti itu dunia ini tidak ada apa-apanya, Pak. Kecuali difungsikan sesuai dengan makna dunia ini gitu. Bukan dunia ini dipakai tempat bersenang-senang, enggak. Orang yang sudah seperti itu. Nah, kita ini enggak tahu sudah seperti itu apa belum. Mungkin belum, Pak, sampai seperti itu kita itu. Belum kita itu. Mungkin kita sampai pada ilmu yakin saja. Ainul yakin saya tidak, apalagi hakul yakin. Kalau menurut teorinya Profesor Hamka, itu setelah ilmu yakin itu hakul yakin, baru ainul yakin. Karena ainul yakin itu orang sudah mendapatkan sinar
hatinya itu dari Allah sehingga hidup itu terang. Nah, kegaiban Allah itu tersingkap Pak itu. Tersingkap kegaibannya itu. Ada sebuah riwayat ini Pak ya, di dalam salah satu hadis ini. Ketika Rasulullah bertemu dengan salah seorang sahabat namanya Harisah bin Malik bin Nu'man. Sahabat-sahabat Rasulullah itu sampai seperti ini loh Pak. Gitu. Al-Ansori, Rasulullah berkata kepada Harisah ini, bagaimana keadaanmu wahai Harisah itu. Sahabat ini termasuk Ahlus Sufa. Jadi ada sahabat-sahabat itu yang sudah mewakafkan dirinya untuk kepentingan agama. Karena urusan dunianya sudah selesai Pak. Sudah nggak mikir dunia. Dunia itu dimanfaatkan untuk memperoleh akhirat. Cara mangan ono wis gak mikir mangan gitu loh. Makan itu seadanya. Sudah ada yang jamin makan soalnya itu lah Pak. Gak mikir. Sudah selesai mikir dunia itu sudah selesai itu. Artinya maksudnya mikir duit sing gak tahu entek iku mari bisa nih. Mari. Bab nek mikir iku gak ono marine ngoten lho Pak. Ini sudah selesai sudah itu. Sehingga ia memakafkan dirinya. Maka ia sering mendekati Rasulullah sehingga tidurnya di masjid, emperan masjid. Kemudian dikenal dengan Ahlus Sufa itu. Bukan ahli sufi. Kalau sufi itu ingin dirinya sendiri yang baik. Ini enggak, ini untuk kepentingan agama. Dan kalau perang, mereka ini berada di garis depan. Termasuk Harisah ini menjadi syuhada perang. Itu. Karena dia minta didoakan Rasulullah, meninggal itu dalam keadaan syahid itu. Itu keinginan beliau itu. Keinginannya itu begitu. Kalau ada orang naik haji terus ingin mati itu loh Pak. Ini Bang Ahlus Sufa ini. Ditanya bagaimana keadaanmu? Ia berkata, wahai Rasulullah, aku adalah mukmin hakiki yang mencapai tingkat yakin. Ya Allah, alhamdulillah ya Rasulullah. Iman saya ini sudah betul-betul iman yang yakin. Karena beliau bisa menggambarkan, bisa melihat surga itu kayak apa, neraka itu kayak apa. Orang yang bisa melihat itu dengan ainul yakinnya itu, dengan keyakinan hatinya itu pasti akan tertarik itu. Kalau bisa melihat surga itu, pasti tertarik. Sebab kata Nabi, mala ainun ro'at. Meskipun digambarkan, tapi tidak pernah dilihat oleh mata. Bagusnya itu. Kalau apa saja yang indah di dunia ini bisa membuat kita itu tertarik dan senang, lebih dari itu ya nggak pernah dilihat seperti itu. Dan itu mampu digambarkan, nyata, ngerti nggak Pak? Itu sungguh. Jadi tidak sanksi sudah, nggak ragu sudah, pasti nggak ragu. Kalau itu nggak bisa digambarkan seperti itu, akan ada jarak. Antara dunia dan akhirat itu akan ada jarak Pak itu. Karena orang nggak bisa membayangkan kehidupan akhirat. Jadi yang tergambar ya hanya kesenangan dunia karena yang bisa digambarkan, apalagi dilihat dengan nyata melalui indera. Ini kan tidak bisa. Ada jarak. Tuh, ada jarak. Dengan Allah juga begitu. Kalau nggak mampu mendekat ya akan ada jarak seperti itu. Ini bicara yakin soalnya, bukan bicara sesuatu yang nyata dalam pandangan indera. Tidak, yakin. Kaitannya dengan hati di situ itu. Rasulullah bertanya lagi, segala sesuatu ada hakikatnya, apa hakikat perkataanmu? Kalau kamu mengatakan bahwa kamu betul-betul merasakan menjadi orang yang sangat yakin di dalam hatimu, atau iman hakikat atau hakul yakin, kira-kira kamu bisa menggambarkan kayak apa sih sesungguhnya hatimu itu kayak apa, hakikatnya hatimu itu loh kayak apa gitu. Nek kon iso ngomong ngono ku piye to sajane hatimu itu. Nah,
Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku telah kehilangan selera terhadap dunia. Kehilangan selera terhadap dunia. Artinya kesenangan apapun di dunia tidak bisa membuat dirinya sangat tertarik kayak kesenangan di akhirat. Habislah itu dunia itu. Sehingga ingin meraih itu. Kalau ingin meraih itu, maka dunia itu akan dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, sehingga hidup itu penuh makna, penuh arti, penuh nilai itu. Tidak sia-sia. Sedetik pun waktu itu harus menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik itu. Enggak disia-siakan. Enggak mau itu waktu dibuang-buang. Dalam bahasa Al-Quran namanya mupridun, orang yang menyia-nyiakan. Sering lago. Hal-hal yang tidak bermanfaat itu akan dijauhi. Bagaimana hidup ini bernilai betul. Punya makna, punya arti, punya nilai, tidak rugi begitu saja. Jadi bahasanya, aku telah kehilangan selera terhadap dunia. Gak tertarik. Nonton wong ayu terus sampean. Sik tertarik bidadari itu loh Pak. Bab dalam Quran kan dikatakan fihinna dalam surat Ar-Rahman qasiratut tarfi lam yatmishunna insung qablahum walajan kan gitu. Di dalamnya itu ada bidadari yang suci, yang bersih, yang enggak pernah disentuh oleh siapapun, termasuk disentuh manusia dan jin, enggak pernah. Terbayang Pak. Nonton apa ae wong wedok sing paling cantik enggak tertarik. Karena ketertarikan itu sering terkait dengan nafsu. Sehingga Nabi pernah menegaskan wanita itu kalau dilihat dari depan ya bisa penglihatan kita itu penglihatan setan, dari belakang ya sama, samping kanan kiri ya sama. Sehingga kita diperintah oleh Al-Quran untuk mengendalikan pandangan itu. Bukan memandang tidak boleh, mengendalikan. Ya mesti ketok. Apanya yang dikendalikan? Ya tadi itu, yang nggak bagusnya itu yang dikendalikan, karena ada setannya di situ. Bukan merem begini mengendalikan, nggak ketok lah nubruk tambahan itu. Bukan merem begini enggak itu ya. Oh kita ini disuruh memperhatikan ciptaan Allah kok. Nah, mereka juga bagian dari ciptaan Allah. Nafsunya itu yang dikendalikan. Sehingga di Quran bukan dilarang melihat. Yang diperintah itu mengendalikan penglihatan itu. Sehingga positif, itu Pak, negatifnya yang dikendalikan itu. Karena ada negatif, ada positif. Negatifnya sebenarnya digambarkan Rasulullah tadi itu. Selera dunia. Sekarang kan masih banyak orang hidup senang-senang. Kalau apa-apa, pabrik miras RPD bangun. Apa men? Lah wong senengane ngombe terus apa itu lho Pak. Wong seneng kok ngombe minuman keras wong teh ono, kopi ono, susu yo macem-macem. Sampai susu tobruk iki lho ono sampean. Gitu, tapi namanya kesenangan Pak. Orang kan tidak menggambarkan seperti itu. Kon nek ngene bakal koyok ngono coba men. Wah. Nih. Aku bangun di malam hari untuk ibadah. Bengi gak digawe turu tok. Ya tangi. Tapi tangi gak digawe kopi tok. Ngopi supaya gak ngantuk, bisa dimanfaatkan munajat kepada Allah di waktu malam. Makanya malam itu ada sholat, namanya sholat malam. Di dalam fikih dikenal dengan sholat tahajud, sholat witir. Kalau bulan Ramadan di dalam fikih dikenal dengan sholat tarweh. Dalam hadis disebut dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Itu istilah hadis qiyamul Ramadan itu. Tapi kalau jadwal daftar
penceramah qiyam Ramadan mboten enten ya tarweh gitu loh Pak. Itu tarweh itu istilah yang berkembang di kalangan ulama fikih untuk membedakan antara sholat lail di luar Ramadan dengan saat Ramadan. Karena itu kemudian muncul perdebatan, kalau sudah tarawih boleh enggak sholat malam lagi, kan begitu. Zaman Nabi itu enggak ono sholat tarawih, zaman Nabi itu mboten enten. Sholat tarawih lho mek rong bengi, telung bengi marang wis gak metu Nabi itu. Itu ada saat Umar menjadi khalifah. Lalu mentradisi sampai sekarang itu. Yeah. Sehingga Ramadan ono sing malam sholat witir tok, surene sholat tarweh tok gitu, ada yang sholat tarweh malam sholat tapi gak ada witir, ya gitu. Hadis bagaimana? Hadis itu kalau sore sudah sholat witir, malam bangun ingin melanjutkan, ditutup dengan 1 rakaat, kemudian dilanjutkan, kemudian ditutup lagi dengan witir. Jadi setelah gitu ya, sholat selesai katakan setelah witir, nanti bukan ditutup, dibuka Pak, dibuka dengan 1 rakaat dulu, sehingga yang tadi menjadi genap. Nanti dilanjutkan, itu ya, itu, kemudian nanti ditutup lagi dengan ganjil lagi. Kalau hadis itu gitu, tapi di fikih ya bervariasi tadi itu. Tapi yang penting jangan itunya Pak yang diperdebatkan. Yang penting itu bisa memanfaatkan malam itu loh. Itu yang penting. Sampai kalau perdebatan tidak selesai nanti. Tidak akan sampai pada memanfaatkan untuk bisa beribadah kepada Allah. Meraih itu loh tadi itu Pak. Yakin itu sampai itu. Oh pada debat apa gak tangi-tangi turut tok. Allah. Sampai Nabi itu kurang apa, alaikum biqiyamil laili walau rakaatan. Kau niku wajibkanlah dirimu itu untuk salat malam meskipun 1 rakaat. Dan sudah pernah kita sampaikan, orang bepergian itu mendapatkan rukhsah, keringanan termasuk dalam hal salat. Misalnya salat rawatib itu enggak apa-apa, enggak dikerjakan saat bepergian Pak, saat musafir. Doanya tetap makbul. Orang musafir itu kalau niatnya betul, makanya supaya niatnya betul itu doa dulu kalau berangkat itu doanya makbul orang musafir itu ya, sehingga sholat rawatib boleh tidak dikerjakan. Itu yang masih dianjurkan untuk dikerjakan itu qobliyah subuh itu masih tetap dianjurkan meskipun musafir. Qobliyah subuh. Berarti ada sesuatunya kenapa kemudian ya oleh Nabi masih tetap dianjurkan untuk dikerjakan meskipun musafir. Qobliyah subuh itu. Lalu sholat lail itu tadi, sholat malam itu. Bahkan itu masuk kategori 3 golongan yang sangat dicintai oleh Allah itu. Saat yang lain tidur, tidak melaksanakan sholat malam karena musafir, dia justru bangun untuk munajat melakukan sholat malam. Dan sudah pernah kita sampaikan menurut Al-Quran, istighfar waktunya yang sangat utama itu adalah pada waktu sahur, sahur Pak. Ada istilah sihir, sahur itu artinya samar, ashar itu samar-samar gitu. Sihir itu ya samar-samar. Dikatakan sihir itu ya karena saat itu nanti bekerjanya itu ya saat itu Pak. Oh bukan siang, siang nggak samar, siang terang benerang siang itu bukan samar. Kalau nggak samar ya namanya bukan sihir itu, terang gitu ya itu samar. Sahur itu sabar. Artinya sabar itu ya ketoknya gak jelas gitu Pak ya. Ada tapi gak jelas apa gitu. Tapi terang jelas. Oh itu menungso itu hewan. Oh itu barang benda itu jelas. Oh itu si A itu si B. Oh ini motor ini mobil jelas. Tuh ini ndak itu. Nah itu. Aku bangun di malam hari untuk ibadah.
Dan aku kehausan di siang hari karena berpuasa. Berpuasa itu ada dua loh Pak. Berpuasa itu tidak makan dan tidak minum, tapi makna puasa itu hakikatnya mengendalikan itu. Yang dikendalikan apa? Yang dikendalikan itu adalah nafsu, jangan sampai ikut hawa, itu siam. Siam. Sehingga Nabi menegaskan ada orang puasa dapatnya hanya lapar tok, haus saja. Tuh. Jadi hidup ini siam itu dijalankan terus. Terus dijalankan siam itu. Yang intinya siam itu kan mengendalikan Pak. Dijalankan. Tuh. Saya teruskan, nanti ada pertanyaan itu. Seakan-akan aku melihat libarnya arsy ilahi. Jadi bagaimana kekuasaan kebesaran Allah itu diperhatikan betul, nggak ada yang lebih berkuasa lagi kecuali Allah. Yang lain itu kecil, itu terbayang betul keagungan dan kebesaran Allah itu. Kalau Allah itu raja katakan, kayak apa? Kekuasaan Allah itu, kekuatan Allah itu kayak apa? Wis gak ono sing iso nandingi. Itu tergambar betul. Itu namanya yakin. Tidak ragu itu. Ya apa kekuatan Allah? La haula wala quwata. Itu yakin illa billah. Wis gak ono maneh kejaba Allah. Meskipun yang lain itu dikatakan kuat, tapi enggak ada yang menandingi kekuatan Allah. La haula wala quwata. Itu yakin. Nah, tuh. Seakan-akan aku melihat hisab. Hisab itu terbayang, Pak. Wong dihitung ya, Pak. Nanti itu di Quran kan sudah ada banyak keterangan tentang hisab itu. Misalkan yang dihisab itu sholat. Yang pertama dihisab itu sholat wajib 5 waktu. Nah itu dihitung sih. Nek adek sholatin 0 kabeh kan itu. Lek sholat istimewa, nah istimewa kabeh kan itu. Itu terbayang sehingga ketika sholat itu kualitas Pak yang dipikirin akhirnya. Saya ingin sholat saya berkualitas. Sampai misalnya dalam kondisi tertentu masih tetap berkeinginan sholat itu yang merupakan amalan ya tidak pernah ya disia-siakan ya kualitasnya itu. Kondisi apapun semampunya itu berpikirnya ke sana. Tergambar Pak, hisab tergambar. Tengah itu nggih. Seakan-akan aku melihat penduduk surga yang saling bertemu di antara taman-tamannya. Nah itu tergambar Pak ya apa ya itu. Ya kayak orang tidak pernah pergi ke Mekah lalu ada orang haji datang Pak itu ya. Nggak pernah melihat Pak, nggak pernah melihat. Tuh, lalu diceritai kalau sekarang kan ada di televisi. Diceritai ngene begini loh, tergambar Pak. Sumpah dia kepengen berangkat ya itu, seperti itu. Mampu menggambarkan kayak begitu itu. Nah itu. Jadi penduduk surga itu tergambar. Ngono ya. Kayak ngono ya. Dekat itu. Itu namanya yakin, tidak ragu itu ya di situ. Tuh. Seakan-akan aku melihat penduduk neraka tersiksa di dalamnya. Ya apa wong disiksa itu kayak apa itu? Lihat itu. Orang dicambuk, orang diinjak, orang dibakar, dan macam segala jeritan-jeritan. Itu terasa itu. Ya karena kadang kita nggak bisa merasakan seperti itu ya kayak biasa. Nabi itu loh kalau sholat ketika membaca ayat Al-Quran terutama sholat malam melewati ayat-ayat tentang neraka itu Nabi itu tersayat-sayat hatinya itu karena merasakan. Kalau ayat-ayat tentang surga itu bisa agak mengsem gitu loh, artinya bahagia, senang gitu. Sehingga Nabi itu bisa menangis ketika sholat malam itu karena merasakan seperti itu. Nah, itu Pak itu. Ini namanya yakin gitu. Tapi sekali lagi yakin itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Bahkan kalau dalam teori tasawuf yang lebih umum
itu adalah ada yang namanya iman taklid ya, lalu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, iman hakikat. Tapi 3 sajalah. Karena beberapa teori itu menggunakan 3 itu. Tuh, dan kalau sampean lihat ya, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bagaimana orang bisa riyadhah, ruhaniyah, pelatihan yang terkait dengan ruhani itu bisa mencapai 3 ini saja, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu. Nah, kayak begini nih. Ya apa bayangno wong disiksa nang neraka, begitu dibakar kulitnya mengelupas, ganti kulit baru, mengelupas lagi, ganti kulit baru, mengelupas lagi. Itu bisa terbayangkan, bukan sekedar diketahui itu, tapi terbayang. Bisa dijangkau, Pak, kemampuan akal dan perasaannya bisa menjangkau yang demikian itu, sehingga dekat, nggak ada jarak. Maka yang dipikirkan itu adalah itu. Oh, dunia ini sudah nggak terasa indahnya dunia ini, kecuali kalau bermakna. Kalau bisa memanfaatkan arti makna hidup di dunia, itu sangat luar biasa itu. Maka salah satu ciri di dalam hadis ketika kita beramal dalam kaitan dengan baik dan buruk surga dan neraka ini, iman atau tidaknya, kata Nabi, idza syarotka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Kalau amal baik yang kamu lakukan membuat kamu senang, bahagia, puas itu, seneng gitu. Amal jelek yang kamu lakukan membuat kamu tuh sedih, kamu susah, itu tandanya kamu beriman. Iman yang yakin maksudnya itu. Iman yang sampai kategori yakin. Setelah menjelaskan seperti itu kondisi suasana batinnya, Rasulullah bersabda, Harisa adalah hamba yang telah Allah terangi hatinya. Itu yang dikasih oleh Allah, sinar itu. Dalam bahasa Al-Quran, kataba fi qulubihimul iman. Imane sing nulis iku Allah no atine, ditulis wong mukmin. Wa ayyadau biruhil minhu. Tulisan itu lengketnya luar biasa, gak iso hilang. Itu Ahlus Sufa. Kata Nabi seperti itu. Lalu beliau berkata kepada Harisa, engkau telah mendapatkan basiro, maka tetaplah dalam keadaan seperti itu. Berikutnya kemudian beliau minta kepada Rasulullah didoakan, ya kalau toh meninggal, itu meninggal sebagai syahid. Dan ternyata betul itu. Beliau meninggal sebagai syahid itu. Oke. Ya sahabat Nabi itu kan ya seperti itu. Begitu perang yang dilihat itu kan bukan perangnya. Yang dilihat itu dapat apa perang itu yang dilihat itu. Makanya sampean kalau pas umroh kan sering itu oleh mutawif diberikan penjelasan cerita tentang Mus'ab itu dalam perang Uhud. Mus'ab itu sahabat Nabi terbunuh dalam Syahid Uhud, tapi badannya itu terpotong-potong, tangannya terpotong, dua-duanya terpotong. Pertama tangan kanannya terpotong, itu bendera masih di tangan kiri itu. Tangan kirinya terpotong, bendera itu dirangkul sama dirinya itu dalam perang itu. Sampai itu meninggal dalam Syahid. Jadi kalau orang melihat itu, ya nggak tego, kok kayak ngono, kayak seperti orang dibunuh dengan apa itu Pak namanya itu, dimutilasi itu ya men, kayak seperti itu. Tapi itu syahid, ya seperti itu. Nah inilah, ya, sampean ngurusi masjid ini wis gatik nyawa ngurusi toko, oh wis masjid, wis mari lah ngurusi kono wis mari. Gak pikir sih gitu-gitu itu. Itu namanya orang udah selesai ngurus dunia Pak. Tapi kalau orang masih berpikir soal dunia, berpikir perut, kepengin rumah tingkat, maris rumah tingkat, kepengin duwe maneh, kepengin mobil macam-macam, wis ono kabeh, kepengin gini, nggak bisa menyentuh situ Pak, nggak bisa itu. Karena itu mahal itu harganya itu. Tenaganya juga banyak, pikiran juga akan tercurahkan, apalagi tambah tua itu fisiknya tambah lemah gitu. Nggak seperti dulu briannya. Juga sudah ketinggalan zaman perkembangan. Cara teknologi ini termasuk jadul zaman dulu, enggak modern kan itu Pak ya itu. Tapi kepinginannya sih macam-macam. Itu enggak selesai itu. Bukan berarti yang gitu itu tidak penting-penting, tapi tetap untuk meraih akhirat itu Pak.
Tidak kemudian berlebih-lebihan. Dan banyak kok orang sekarang seperti itu. Kuaya dunia diurusi tapi tidak mendunia dia. Tidak membumi dia mengakhirat. Itu gitu itu. Ini orang yang yakin itu begitu. Jadi, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah. Sebab kalau tidak taat kepada Rasulullah, tidak yakin kepada Rasulullah, tidak akan bisa sampai kepada Allah itu. Nah, orang seperti itu di dalam menjalani segala apa aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan itu adalah wajahadu, senantiasa jihad itu maknanya itu. Serius. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Wajahadu nanti kita lanjutkan. Tumalam yartabu. Mungkin ada yang didiskusikan, Pak. Monggo, Pak. Silakan. Barangkali ada. Oh, sudah dah. Sudah bisa dah, Pak. Gak apa-apa meniai pertanyaannya kayak. Nggih, soalnya penting Pak lam yartabu itu tadi itu. Tidak ragu. Pokoknya tidak ragu lah. Gak ragu kok apa? Yakin. Yakin itu apa? Nyoto. Nyoto temenan itu. Jelas. Nyoto. Gak sanksi wis gitu loh. Itu nyoto. Mesti gak ketok tapi nyoto gitu loh Pak. Nyata. Gak iso dirubah. Lek adik gak ngono ditolak. Oh jelas ngono kok ditolak itu. Nah itu. Demikian saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.